Tapi dokter dari Dokter Mariani Rashid, dokter. Oke, sudah dapat dari Dokter Mariani ya. Beliau pakarnya. Saya kira ini saya akan bahas untuk obat-obatnya saja. Jadi yang kita bahas pertama ini adalah antihistamin. Kemarin sempat saya singgung sedikit mengenai antihistamin. Jadi antihistamin ini merupakan, histaminnya itu sendiri merupakan suatu substansi yang memang dikeluarkan, yang memang diekspresikan dalam tubuh kita. Itu lumayan banyak, mulai dari H1, H2, H3, dan H4, tapi memang yang paling sering ditemukan itu adalah H1 dan H2. H1 itu terutama ditemukan pada ketika tubuh kita terpapar oleh alergen. Sementara H2 itu diekspresikan terutama paling banyak di saluran cerna untuk efek proteksi. Nah, kalau kita berbicara antihistamin, ya berarti kebalikan dari histaminnya. Antihistamin ini terutama bekerja yang H1 ya, terutama itu dia bekerja untuk menghambat konstriksi dari otot polos baik itu pembuluh darah, baik itu saluran nafas ataupun saluran cerna. Ini terutama yang H2 perannya di sini. Kemudian dia akan berfungsi untuk menurunkan permeabilitas kapiler dan menurunkan salivasi dan pembentukan air mata. Adik-adik ingat kalau misalnya pasien lagi rinitis atau misalnya dia lagi flu misalnya, terutama kalau dia terpapar sama alergen kayak misalnya debu dan segala macam, itu kan yang akan terbentuk saliva yang sangat banyak, kemudian akan terbentuk air mata. Nah, disinilah peran dari antihistamin. Ini juga bisa digunakan pada pasien-pasien alergi atau pada pasien-pasien anafilaksis, karena di situ terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, obat-obat antihistamin ini bekerja untuk mengkonstriksi atau mengecilkan pembuluh darah tadi. Jadi pasien yang kemungkinan bisa jatuh ke kondisi shock itu kalau diberikan antihistamin itu akan mereda. Tadi yang sempat saya bahas ya, H1 reseptor histamin, di mana histamin H1 itu ketika dia berkaitan dengan reseptornya, itu akan mengeluarkan kalsium, akan menyebabkan pelepasan kalsium dari sel. Apa yang terjadi ketika kalsium dilepaskan? Yang terjadi adalah konstriksi dari otot-otot polos. Nah, kemudian terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. Ketika terjadi peningkatan permeabilitas kapiler, maka jelas cairan yang ada di pembuluh darah itu bisa keluar, bisa ekstravasasi kemana-mana. Nah, inilah yang kadang menyebabkan pada pasien-pasien alergi, itu dia bisa sampai pingsan, bisa sampai terjadi shock, karena tadi cairan yang ada dalam pembuluh darahnya itu keluar karena tadi pelepasan dari mediator-mediator inflamasi. Kemudian dia menimbulkan gatal, terutama pada ending saraf. Nah, ini yang biasa kalau ada yang punya alergi, mungkin tahu ya rasanya ketika misalnya mengkonsumsi sesuatu atau bersentuhan dengan alergennya, ini yang kemudian menimbulkan rasa gatal. Itu terjadi akibat adanya pelepasan histamin, dan kemudian histamin ini berkaitan dengan reseptornya, terutama yang H1. Sementara yang reseptor H2, ini dia bekerja dengan meningkatkan CEMP. Nah, fungsi dari CEMP ini itu akan meningkatkan sekresi dari saluran cerna, kemudian vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler juga. Nah, ini terutama biasanya pada lambung, pada usus-usus, pada usus kecil. Nah, itu makanya pada adik-adik mungkin pernah dengar obat kayak ranitidin. Nah, itu ranitidin adalah obat yang bekerja di sini, antagonis reseptor dari histamin, tapi khusus yang H2. Kemudian ada reseptor H3, ini ketika dia berkaitan dengan histamin tipe 3, ini dia kebalikan dari kerja reseptor yang H2, di mana akan terjadi penurunan pelepasan histamin terutama yang H2 dan H1, kemudian akan menurunkan sekresi, tetapi tetap menimbulkan vasodilatasi.
Nah, ini kurang begitu bermakna ya. Dalam artian memang ekspresi kemudian pelepasan dari histamin sendiri untuk yang tipe 3 itu kecil. Jadi kalau misalnya untuk pengobatan itu biasanya kita terutama yang di H1 dan H2. Ini mekanisme terjadinya respon alergi akibat pelepasan dari histamin. Jadi histamin terutama dilepaskan oleh adanya ikatan antara imunoglobulin E dengan reseptornya, kemudian akhirnya menginduksi pelepasan dalam sini akan menginduksi pelepasan dari histamin dari granul-granul sel mas. Nah, ketika misalnya granulnya ini lepas, dia akan melepaskan histamin, histamin berkaitan lagi dengan reseptornya, inilah yang kemudian akan menimbulkan tadi vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskuler, dan lain sebagainya. Ini ya, gambaran ketika histamin, jadi obat-obatan antihistamin itu punya bentuk yang sama ketika dia akan berkaitan dengan reseptor histamin. Sehingga memang obat-obatan ini cukup poten untuk mengatasi ketika terjadi kasus-kasus alergi misalnya. Karena dia akan kayak berkelahi sebenarnya bersaing dengan histamin itu sendiri untuk berkaitan dengan reseptornya. Ketika dia sudah berkaitan dengan reseptor histamin, obat-obatan antihistamin ini akan memblokade sehingga tidak muncul efek atau bahkan efek yang sudah muncul tadi itu akhirnya bisa diredam. Nah, seperti yang saya sebut kemarin, obat antihistamin yang tipe 1 itu dia punya dua generasi. Ada yang generasi pertama, obat-obatan generasi pertama ini karena dia mudah menembus BBB sehingga dia punya efek sampai ke sistem saraf pusat. Dia bekerja pada reseptor H1 baik itu di sentral maupun perifer sehingga kemudian dia bisa menimbulkan terjadinya efek samping kayak mengantuk, kemudian bisa menimbulkan ansietas atau kecemasan, agitasi. Ini terutama kalau kita berikan pada anak-anak. Pada orang dewasa pun juga sebenarnya seperti itu ya, ketika kita berikan obat-obatan antihistamin generasi pertama yang tipe 1 itu cenderung paling sering itu efek sampingnya adalah mengantuk. Nah, ini beberapa contoh obatnya yang sempat saya sebut kemarin. Ini ada klorfeniramin. Klorfeniramin atau yang biasa orang luar, saya kira masyarakat awam juga tahu obat ini, CTM. CTM ini dijual bebas ya, Dek. Sediaannya ada yang dalam bentuk tablet, ada yang dalam bentuk sirup, eliksir, ada campuran alkoholnya, ada ekspektoran. Nah, ini biasanya kalau yang sirup itu gabungan atau kombinasi dengan obat batuk biasanya untuk klorfeniramin. Nah, pemberiannya dia untuk orang dewasa sekitar tiap 4-6 jam. Pada anak-anak juga seperti itu, kecuali pada anak yang 1-2 tahun. Nah, catatan untuk pemberian antihistamin pada anak-anak, tolong diperhatikan. Kalau masih ada alternatif obat lain, maka antihistamin tidak diberikan. Kalau misalnya tidak ada sama sekali dan anak tersebut alergian, nah ini bisa dipertimbangkan untuk berikan, tapi dengan dosis yang sesuai. Kemudian obat berikutnya dari golongan antihistamin tipe 1 itu ada hidroksizin. Hidroksizin ini kita berikan 3-4 kali sehari juga ketika dibutuhkan. Dan berikutnya ada difenhidramin. Nah, difenhidramin ini yang paling sering biasa kita gunakan sebagai obat untuk mabuk perjalanan atau motion sickness. Kemudian ada prometazin dan azatadin. Ini yang ada sediaannya di Indonesia, ada bisa cek. Cuman yang paling sering digunakan karena mudah didapatkan itu adalah difenhidramin dan juga klorfeniramin. Nah, efek samping dari antihistamin tipe 1 ini seperti yang sudah disebut di
dia punya efek sedasi, kemudian nyeri kepala, dan dia punya efek antikolinergik. Nah, sehingga dia bisa menimbulkan mulut kering, kemudian dia bisa menimbulkan gangguan gastrointestinal, retensi urin. Kemudian dia bisa, ini ya yang bahaya terutama pada orang-orang yang mau perjalanan jauh dan mengkonsumsi obat-obatan antihistamin tipe 1. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertindak, maksudnya membawa kendaraan langsung, baik itu mobil ataupun motor, sebaiknya tidak mengkonsumsi obat-obatan ini. Karena resiko salah satunya itu dikhawatirkan selain mengantuk, itu adalah ini, blur vision. Jadi pandangannya kabur. Nah, ketika seseorang misalnya mengkonsumsi antihistamin dalam jumlah berlebih, itu dia bisa menimbulkan efek antikolinergik yang kayak tadi mulutnya kering, sampai misalnya dia mulutnya kering, gangguan retensi di bagian bawah, entah itu misalnya retensi urin, kemudian bisa sampai drowsiness, bisa sampai mual, muntah, semuanya. Ketika itu terjadi, maka kemungkinan orang tersebut mengalami overdosis dari antihistamin. Kemudian kita bahas yang generasi kedua. Nah, generasi kedua ini dia cenderung selektif karena dia agak sulit menembus untuk BBB, sehingga efek samping sistem saraf pusatnya itu kecil. Nah, ini ya, dia tidak menembus BBB. Kalau misalnya adik-adik ingat, salah satu sifat obat kenapa dia tidak bisa menembus BBB itu karena lipofiliknya dia. Jadi biasa obat-obatan yang tidak bisa menembus BBB itu karena kandungan lemak dari obat tersebut, kandungan lipid dari obat tersebut itu rendah, sehingga dia tidak bisa menembus BBB. Nah, obat-obatan ini cenderung lebih panjang masa kerjanya. Jadi kalau misalnya tipe 1 biasanya kita berikan sekitar 3-4 kali sehari, itu bisa. Kalau generasi kedua itu biasanya kita bisa berikan 1-2 kali sehari. Cukup. Nah, obat-obatan generasi kedua itu yang ada cetirizine, ada desloratadine, ada loratadine, ada fexofenadine. Nah, obat-obatan ini kalau misalnya ada lihat, ini ada yang diberikan 2 kali, itu cetirizine. Ada yang kita bisa berikan, termasuk juga loratadine, itu dia bisa 2 kali pemberian, tapi dengan dosis terbagi. Jadi kayak misalnya anak-anak kalian mau berikan 2 kali, berarti 2,5. Atau berikan saja langsung 1 kali sehari. 10 mg, 5 mg pada anak-anak. Khusus untuk fexofenadine itu dia tidak direkomendasikan pada anak-anak karena efek sampingnya itu lumayan berat. Jadi kalau misalnya pasien kalian datang punya alergi, terus misalnya dia mau membawa kendaraan, maka obat yang sebaiknya kalian berikan itu adalah generasi kedua. Terserah kalian mau berikan cetirizine boleh, kalian mau berikan loratadine boleh, fexofenadine boleh, desloratadine juga boleh. Untuk golongan dari antihistamin itu sendiri ini cukup banyak ya. Ini gabungan antara generasi pertama dan generasi kedua. Ada bisa lihat sendiri, mulai dari golongan alkil, ada etanol, etilen, ada fenotiazin, piperazine, sampai piperidin. Nah, ini obat-obatnya, cuman memang yang ada dan di ACC penggunaannya oleh formularium yang ada di formularium nasional itu yang saya screenshot tadi. Nah, efek samping yang mungkin timbul ketika kita berikan yang tipe kedua, generasi kedua, ini bisa menimbulkan sedasi, dia tetap punya efek sedasi meskipun resikonya jauh lebih kecil dibandingkan yang pertama. Kemudian obat-obatan antihistamin ini berinteraksi dengan obat-obatan antifungal. Kayak misalnya ketoconazole atau misalnya kayak antibiotik seperti erythromycin, kemudian obat-obat prokinetik yang membantu kelancaran dari saluran cerna kayak cisapride atau grapefruit juice. Grapefruit ini
jeruk bali. Jadi kalau misalnya kalian berikan, hati-hati pasien mengkonsumsi antihistamin dengan obat-obatan ketoconazole atau sejenisnya ya, miconazole yang akhirannya azol-azol, atau erythromycin dan sejenisnya, kayak misalnya streptomycin, vancomycin, itu sebaiknya kita tidak berikan bersamaan dengan ini, karena dia bisa menimbulkan gangguan ke jantung. Prolong dari KRX kompleks itu bisa terjadi, sehingga memang sebaiknya kita tidak berikan bersama dengan obat-obatan ini, terutama yang Telfast tadi atau terfenadin. Makanya obat ini kita tidak berikan pada anak-anak karena resiko efek samping ke jantungnya itu cukup besar. Kemudian ketika terjadi overdosis, ciri-cirinya ya, drowsiness, agitasi, gangguan gastrointestinal, nyeri kepala, dan juga takikardi. Ini yang harus diwaspadai ketika kita berikan obat-obatan antihistamin. Nah, kapan kita bisa berikan obat-obatan antihistamin? Yang pertama, kita bisa berikan pada kasus rinitis alergi. Rinitis alergi ini biasanya pada, mungkin ada adik-adik yang seperti itu ya, bangun tidur misalnya, kemudian karena cuaca dingin, itu dia bersin-bersin, nanti setelah dia keluar misalnya, kena sinar matahari, atau setelah 1 jam setelah dia tidur, baru kemudian mereda. Nah, ini yang biasa kita sebutkan RA, rinitis alergi. Atau misalnya ketika dia membersihkan rumah, setelah membersihkan rumah itu dia akan meler. Nah, itu biasanya dia karena rinitis alergi, atau entah dia terpapar zat alergen apa sampai kemudian dia menimbulkan kayak flu berat. Nah, ini biasanya bisa diberikan obat-obatan antihistamin. Kemudian konjungtivitis alergi. Sama, konjungtivitis alergi ini juga biasa terjadi karena paparan debu. Jadi matanya merah, biasa karena debu. Jadi kalau misalnya ada yang habis membersihkan, kemudian matanya merah, itu biasa karena konjungtivitis alergi. Atau maksudnya alergen-alergen yang lain ya, tidak mesti juga harus debu. Kemudian reaksi alergi akut. Reaksi alergi akut ini kayak misalnya dia makan udang. Biasanya kan ada yang seperti itu, makan udang gatal. Seafood. Atau makan kacang-kacangan. Nah, atau sejenisnya itu biasa menimbulkan alergi, gatal-gatal. Nah, itu kita bisa berikan obat-obatan antihistamin. Tapi pada kasus anafilaksis ketika terjadi shock, antihistamin bukan obat utamanya. Ini tolong diperhatikan. Yang dimaksud dengan anafilaksis shock itu seperti misalnya dia punya alergi seafood lah misalnya. Pada saat dia mengkonsumsi seafood, itu kemudian tiba-tiba dia tensinya turun, sangat rendah, sampai nadinya tidak terabas, semua ekstremitasnya itu dingin, atau sampai misalnya dia tidak bisa bernafas karena terjadi pembengkakan di saluran nafas bagian atasnya. Nah, untuk kasus seperti ini, antihistamin tidak punya tempat pada fase akut, pada fase awal. Kenapa? Karena untuk kasus-kasus seperti ini itu akan sebaiknya diberikan obat antiinflamasi yang kerjanya cepat. Atau misalnya kita berikan obat-obatan adrenalin pada kasus-kasus yang seperti ini. Karena kita harus segera membuka tadi jadi pembuluh darah kita harus segera mengatur permeabilitas pembuluh darah dan juga diameter dari pembuluh darah tersebut. Karena kalau kita biarkan pasiennya bisa loss, bisa meninggal. Kalau kita berikan dia antihistamin duluan, ya mungkin dia akan memberikan efek, tapi tidak langsung ke pembuluh darah. Efeknya tidak langsung. Sehingga untuk tata laksana akut pada kasus anafilaksis, antihistamin tidak punya tempat. Yang kita berikan pada kasus anafilaksis itu adalah epinefrin atau adrenalin. Kemudian kita juga bisa berikan obat-obatan injeksi kortikosteroid.
Itu yang kita berikan pada kasus-kasus alergi. Anafilaksis. Kemudian antihistamin juga kita berikan pada kasus gatal-gatal, urtikaria. Jadi biasanya kan pasti ada yang kalau misalnya dia dingin atau tinggal daerah dingin, badannya itu bentol-bentol, bukan karena nyamuk, tapi memang karena efek dari respon dari tubuhnya dia. Nah itu, atau misalnya karena air, gatal-gatal, airnya misalnya kurang bersih, gatal-gatal, nah itu kita bisa berikan antihistamin. Kemudian pada kasus-kasus flu ya, itu kita bisa berikan antihistamin, terutama memang kalau pasiennya itu punya bersin-bersin, nah itu kita bisa berikan antihistamin. Dan berikutnya untuk mencegah motion sickness atau mabuk perjalanan, itu kita bisa berikan. Nah, pemberian antihistamin itu kita bisa berikan pada kasus-kasus tadi kecuali yang shock anafilaksis. Kemudian kalau misalnya kita mau berikan pada pasien-pasien yang akan melakukan perjalanan jauh, misalnya dia mau membawa kendaraan bukan sebagai penumpang ya, tapi sebagai pembawa kendaraannya langsung, itu sebaiknya kita tidak berikan obat-obatan. Oke, berikutnya adalah pneumonia. Pneumonia sebenarnya gejalanya itu cukup banyak, mulai dari respiratory rate-nya yang meningkat, kemudian rasio dari tekanan oksigen dan juga FiO2-nya itu berkurang, adanya infiltrat multilobuler, kemudian adanya ini leukopenia, trombositopenia. Yang paling penting dia adanya gangguan ventilasi di situ. Nah, untuk pneumonia sendiri, tata laksana utamanya karena dia disebabkan oleh mikroba, sehingga tata laksana utama pada kasus pneumonia itu sendiri adalah antimikroba. Mungkin sudah dijelaskan sama Dr. Mariani ya, kalau misalnya pneumonia itu sendiri merupakan infeksi yang terjadi ataupun inflamasi pada kantong udara ataupun alveolus yang ada di paru. Ya, tanda-tandanya, tanda dan gejalanya batuk, kemudian laju nafasnya yang cepat, kemudian adanya nyeri dada, ini bisa ada, bisa tidak, bisa sampai sesak nafas, respiratory rate-nya meningkat, bisa demam, bisa ada ronki karena di situ ada infiltrat pada saluran nafasnya, dan bisa karena di situ tadi ada infiltrat, itu bisa menimbulkan terjadinya gangguan. Kalau misalnya kita periksa X-ray, foto ronsen dada, itu akan kelihatan. Nah, penyebab paling sering dari pneumonia pada pasien-pasien yang tidak dirawat di rumah sakit itu paling sering, atau kita sebut dengan community acquired pneumonia. Pneumonia yang didapat di masyarakat itu paling sering penyebabnya karena Streptococcus pneumoniae. Kemudian berikutnya adalah Mycoplasma, Haemophilus influenza, sampai respiratory virus. Jadi virus pun bisa menimbulkan pneumonia, meskipun resikonya itu lebih kecil dibandingkan bakteri seperti Streptococcus pneumoniae. Sementara untuk pasien yang dirawat di rumah sakit atau pada sarana-sarana kesehatan, biasa diagnosisnya kita sebut dengan hospital acquired pneumonia, itu penyebab paling sering tetap Streptococcus pneumoniae. Nah, kalau misalnya dia dirawat di kamar perawatan biasa, setelah pneumonia paling sering itu adalah Staphylococcus aureus. Tapi kalau misalnya pada pasien-pasien ICU, ini yang ICU, ini yang non-ICU, itu Mycoplasma pneumoniae. Kemudian ada Chlamydophila pneumoniae, ada Haemophilus influenza. Sementara pada pasien yang dirawat di ICU itu paling sering setelah Streptococcus pneumoniae itu adalah Staphylococcus aureus. Kemudian spesies dari Legionella, Bacillus gram negatif, dan Haemophilus influenza. Nah, oleh karenanya untuk tata laksana pneumonia itu yang paling penting adalah antimikroba ataupun misalnya antibiotik.
Kalau misalnya awal pasien masuk dan ditegakkan pneumonia, kita belum tahu kira-kira ini bakterinya apa, itu kita bisa berikan terapi antibiotik empiris. Antibiotik empiris itu maksudnya kira-kira kuman yang paling sering itu di situ apa, sehingga dia biasa diberikan antibiotik X misalnya. Maka kita berikan dulu antibiotik X sambil menunggu hasil kultur bakteri keluar. Ketika misalnya hasil kulturnya keluar, oh ternyata bakterinya ini, dia sensitifnya misalnya obat antibiotik A misalnya. Nah, itu baru kita ganti. Antibiotik A ini yang disebut dengan antibiotik terapi definitif. Kalau yang tadi terapi empiris itu adalah terapi awal yang kita berikan, itu biasanya berdasarkan pengalaman, paling banyak kasusnya di situ apa, sehingga kita bisa berikan antibiotik tersebut. Tapi kalau misalnya hasil kulturnya keluar, itu kita sudah sesuaikan antibiotiknya, ini yang kita sebut dengan terapi definitif. Kemudian pada kasus-kasus pneumonia, karena memang yang diserang itu adalah paru langsung, sehingga akan terjadi jelas gangguan pertukaran oksigen di situ. Bisa menimbulkan hipoksemi atau oksigennya menurun. Sehingga ini kita bisa berikan tata laksana oksigen, entah itu misalnya kita pakaikan pasiennya kalau dia sesak sekali, kita bisa berikan oksigen lewat nasal kanul, atau misalnya kita pakaikan masker, mulai dari simple masker, mulai dari non-rebreathing mask. Pada kasus yang sangat berat, itu bisa sampai terjadi pemasangan ventilasi. Atau mungkin orang-orang di luar bilangnya pakai ventilator ya. Nah, kemudian berikutnya antipiretik. Antipiretik ini kita berikan karena pada kasus-kasus pneumonia itu dia terjadi demam. Kemudian berikutnya adalah resusitasi cairan. Ini kita berikan ketika kemungkinan terjadi shock, mengarah ke shock sepsis. Jadi karena kasus-kasus pneumonia itu paling sering bisa berkembang menjadi sepsis, dan akhirnya sepsis berkembang lagi menjadi shock sepsis. Nah, ini ketika terjadi kondisi seperti ini, kita bisa berikan resusitasi cairan. Jadi kalau kita bahas mengenai pneumonia, sebenarnya yang paling penting itu adalah antibiotiknya. Untuk pasien-pasien dewasa, terutama ini yang dia mendapatkan pneumonia ini di luar, maksudnya bukan dari sarana kesehatan, yang kita berikan rekomendasi yang paling level evidence-nya itu tertinggi, level evidence 1, itu adalah dari golongan makrolid. Golongan makrolid ini catatannya adalah obat dari golongan ini belum pernah dikonsumsi oleh pasien 3 bulan terakhir. Nah, ini kita bisa berikan makrolid ini. Kemudian kita bisa berikan kayak misalnya dari golongan fluoroquinolone yang respiratorik, kayak misalnya moxifloxacin, gemifloxacin, atau levofloxacin. Mungkin adik-adik pernah dengar ya levofloxacin. Levofloxacin umumnya itu kita berikan pada pasien biasanya 500 mg. Tapi khusus untuk kasus-kasus pneumonia itu kita tidak berikan 500 mg. Tapi kita sesuaikan dosisnya sebagai fluoroquinolone respiratorik, yaitu 750 mg. Kemudian kita bisa berikan dia beta-lactam, golongan beta-lactam, saya kira adik-adik tahu, mulai dari penisilin, kemudian mulai dari amoxicillin, sampai kemudian dari golongan cefalosporin generasi 1, 2, 3 itu bisa kita berikan. Kemudian pada kasus-kasus di mana pasien itu dapatnya di rumah sakit dan non-ICU, itu yang paling disarankan pilihan pertamanya adalah fluoroquinolone respiratorik. Jadi boleh pakai moxifloxacin, boleh pakai levofloxacin 750 mg, atau bisa pakai gemifloxacin. Atau kita bisa pakai beta-lactam plus makrolid. Makrolid adik-adik bisa pakai misin-misin. Kemudian untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit di ruang ICU,
itu kita bisa berikan golongan beta-laktam mulai dari yang tadi cefalosporin generasi 1 2, tapi paling sering kita pakai generasi 2, cefotaxim, ceftriaxone, atau pakai ampicillin sulbactam, bisa diberikan atau ditambahkan azitromisin. Pada kasus-kasus di mana akhirnya kultur keluar dan ternyata penyebabnya ini adalah pseudomonas, atau kita curigai dia pseudomonas, itu kita berikan obat-obatan anti pneumococcus atau anti pseudomonal beta-laktam kayak piperacillin, tazobactam, cefepim, ini cefalosporin generasi 3, atau kita bisa berikan meropenem plus entah itu ciprofloxacin atau levofloxacin yang kita berikan. Atau kalau tidak ada obat-obatan ini, kita bisa berikan dia aminoglycoside dan azitromisin. Nah, ini saya bahas sedikit, ini dari materi kita di semester 2 untuk antibiotik. Jadi macrolide ini obat-obat antibiotik yang bekerja di mana dia berkaitan dengan dinding dari bakteri, kemudian dia menimbulkan gangguan berkaitan dengan ribosom subunit 50S sehingga kemudian tidak terbentuk protein bakteri sehingga akhirnya bakterinya mati. Nah, beberapa obat dari golongan ini kayak clindamycin, lincomycin, chloramphenicol, erythromycin, clarithromycin, azitromisin. Obat-obatan ini adik-adik bisa pakai pada kasus-kasus pneumonia, terutama yang rumah sakit bisa, yang luar juga bisa. Kemudian obat-obatan beta-laktam ini dia mengganggu pembentukan dari dinding sel bakteri. Obat-obatan beta-laktam ini mulai dari cefalosporin kayak tadi ya, mulai dari yang generasi 1, 2, 3, 4 itu bisa. Cuman memang paling sering sekarang dipakai yang generasi 2 dan generasi 3. Kemudian ada meropenem, bisa kalian berikan. Penicillin bisa diberikan. Ini yang generasi 3, ceftriaxone, cefotaxim, ceftazidime. Kemudian yang generasi 4 bisa digunakan cefepim. Kemudian ini, ketika misalnya hasil kulturnya sudah keluar, maka ini yang adik-adik bisa berikan. Bentar ya, Dek, bentar. Oke, saya lanjut ya, Dek. Nah, ini ketika hasil kultur sudah keluar. Nah, biasanya untuk terapi definitifnya seperti ini. Jadi pada kasus-kasus Streptococcus pneumoniae, antibiotik yang kita jadikan pilihan utama itu dari golongan beta-laktam, atau kita bisa pakai macrolide. Kalau misalnya dia resisten penisilin, itu kita bisa ganti menjadi obat-obatan dari golongan fluoroquinolone, mulai dari moxifloxacin, kemudian levofloxacin, kita bisa berikan. Nah, biasanya ketika terjadi resistensi penisilin, itu kita masih punya kesempatan untuk memberikan, masih punya slot lah, untuk memberikan obat beta-laktam lain, kayak misalnya cefotaxim dan ceftriaxone, itu masih bisa kita berikan. Kemudian pada kasus-kasus hemophilus influenza, misalnya itu kita bisa berikan Amox, Mycoplasma pneumoniae, itu kita bisa berikan macrolide, Legionella kita bisa berikan fluoroquinolone. Jadi ini biasanya tergantung center ya, Dek. Center di sini maksudnya tergantung dari fasilitas kesehatan. Biasanya masing-masing fasilitas kesehatan itu mereka punya daftar sensitivitas antibiotik. Mereka itu punya data. Nah, data inilah yang kemudian biasa kita gunakan untuk tata laksana pasien-pasien yang terinfeksi bakteri. Karena dari data itulah yang biasa kita jadikan patokan untuk memilih terapi empiris sebelum keluar hasil kulturnya. Nah, ketika hasil kulturnya keluar, itu biasanya sudah disertai juga dengan
hasil uji sensitivitas antibiotiknya. Jadi ya tinggal kita pilih mana yang antibiotik yang sensitif untuk kuman tersebut. Nah, ini bisa adik-adik baca. Nah, untuk anak-anak pada kasus-kasus yang kemungkinan disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, kalau misalnya adik-adik lihat tadi, ya penyebab paling sering yang memang Streptococcus pneumoniae, baik itu yang hospital base ataupun yang community base, itu biasanya karena kuman ini. Sehingga kalau misalnya mau dijadikan patokan untuk sebagai terapi empiris itu kita bisa berikan penisilin atau bisa berikan ampicillin. Kalau misalnya tidak ada ini, kita bisa berikan amoxicillin. Ini pada anak-anak. Kalau kalian tahu di tempat kerja kalian nanti misalnya itu dia sudah banyak yang resisten terhadap penisilin, datanya, maka adik-adik bisa berikan ceftriaxone atau bisa berikan dari golongan quinolone. Kalau kita curiga dia karena Streptococcus grup A, ini sama bisa berikan penisilin atau beta-lactam lain kayak Amox. Kalau kita curigai karena Staphylococcus aureus, nah itu sebaiknya kita sudah berikan dia yang cephalosporin generasi 2 yaitu cefazolin. Cefazolin ini salah satu antibiotik yang paling sering digunakan biasanya profilaksis untuk operasi. Terus pakai cefazolin. Nah, ini kita bisa berikan pada anak-anak. Atau kita bisa berikan cefalexin. Mungkin adik-adik bisa baca. Kemudian pada kasus-kasus yang kita curiga karena virus, seperti misalnya pada kondisi sekarang, ya pada kasus-kasus COVID-19, nah itu bisa diberikan antivirus. Ada slotnya di sini. Meskipun pada flu biasa itu biasanya kita tidak berikan antivirus, ya self-limiting disease. Tapi pada kasus-kasus di mana bisa berkembang menjadi kondisi yang berat, itu kita pertimbangan untuk pemberian antivirus. Nah, antivirus yang kita bisa berikan oseltamivir, zanamivir, remdesivir. Ini saya belum update ya untuk COVID-19-nya. Adik-adik bisa baca sendiri untuk pilihan terapi COVID-19 itu sama dari golongan ini, dia dari golongan neuroimidasi inhibitor, di mana dia bekerja dengan mengintervensi pelepasan dari progeonivirus yang dilepaskan dari sel-sel tubuh kita atau tubuh pasien yang terinfeksi. Nah, ini belum saya tambah ya, ini untuk influenza A, B, kemudian profilaksis bisa, tapi tidak begitu disarankan. Kemudian obat-obatan COVID-19, oseltamivir awal-awal sempat digunakan sebagai antivirus pilihan untuk COVID-19, tapi sekarang sudah tidak, sudah digantikan oleh remdesivir. Kemudian Oselta ini kita bisa berikan secara oral, bioavailabilitasnya cukup bagus sampai 80%. Kemudian, tapi dia berikatan dengan proteinnya itu cukup rendah, sehingga peredarannya dia dalam tubuh itu tidak begitu lama. Nah, untuk efek samping yang ditimbulkan dari neuroimidasi inhibitor ini, itu biasanya mual, muntah, sama nyeri abdomen, cukup ringan ya efek samping yang ditimbulkan, dan ini juga tidak begitu sering munculnya. Untuk zanamivir sendiri dalam bentuk sediaan yang inhaler, untuk farmakokinetiknya sekitar 10-20%, kemudian waktu paruhnya sekitar 2,8 jam, jadi karena dia berupa inhaler, jadi memang waktu paruhnya itu tidak begitu panjang. Efek samping yang bisa ditimbulkan itu mulai dari batuk, bronkospasme, sampai ketidaknyamanan di daerah nasal. Berikutnya itu ada amantadin dan rimantadin. Obat ini juga merupakan obat antivirus, di mana dia menghambat dari coating RNA virus ataupun dari memblokade kanal ion dari virus sehingga kemudian virusnya tidak bisa kembang.
Untuk farmakokinetiknya sendiri, absorpsinya cukup bagus untuk amantadin. Dia berikatan dengan protein 67%. Kalau rimantadin itu dia cukup 40% ikatan dengan proteinnya. Efek samping dari keduanya itu terutama ke saluran cerna dan gangguan sistem saraf pusat karena keduanya ini lipofilik sehingga cenderung bisa menembus BBB. Oke, untuk obat-obatan antihistamin dan pneumonia sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Permisi dokter, izin bertanya dokter. Oke, Farida, silakan, Dek. Ya dokter, saya masih kurang jelas tadi untuk tata laksana empiris untuk pasien pneumonia dokter. Jadi itu dia setiap pasien harus dikultur dulu bakterinya atau kita bisa simpulkan bakteri apa ini berdasarkan gejalanya dokter dengan data-data yang dokter bilang tadi sudah didapatkan di rumah sakit dokter. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Dek. Jadi sebenarnya tidak hanya berlaku pada pneumonia saja ya, tapi untuk semua penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroba seharusnya dilakukan kultur. Saya bilang seharusnya ya, Dek. Kenapa? Karena ini untuk menjaga sebenarnya tiap pasien tidak resisten terhadap antibiotik tertentu. Ketika misalnya kita terlalu fokus ke satu antibiotik misalnya, itu dia akan beresiko untuk berkembang menjadi resistensi yang bersifat besar di masyarakat. Misalnya kayak kemarin amoksisilin, contohnya kayak tetrasiklin, itu salah satu antibiotik yang dulu itu sering sekali digunakan. Tapi karena ini sering digunakan dan salah, akhirnya tetrasiklin ini menjadi salah satu antibiotik yang angka resistensinya itu cukup tinggi. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus melakukan kultur? Karena masing-masing orang kepekaan terhadap antibiotiknya itu biasanya berbeda. Terutama misalnya yang satu datang, dia habis tinggal di daerah tertentu, misalnya dia datang. Nah, itu biasanya kan kumannya yang dia sudah pernah terpapar dari kuman apa itu pasti akan berbeda dengan orang yang tinggal misalnya di tempat yang dia datangi. Sehingga memang harus dilakukan kultur. Cuma ini catatan ya, untuk di daerah Palu sendiri, Dek, ini belum rutin dilakukan. Masih sangat jarang dilakukan. Yang pertama memang fasilitas, kemudian kultur itu biayanya bukan biaya yang sedikit. Dan hasil kultur ini lama, biasanya itu baru keluar beberapa hari, bahkan sampai 1 minggu biasanya baru keluar hasil kulturnya. Jadi memang kalau kita mau menunggu hasil kultur, sepertinya pasiennya bisa sampai kondisi sepsis dulu, baru kemudian keluar hasil kulturnya. Tapi karenanya itu kita harus berikan dia terapi empiris. Terapi empiris itu karena tadi ya di Palu Sulawesi Tengah itu belum ada kultur rutin untuk pasien-pasien yang terinfeksi bakteri, sehingga kita tidak punya data itu. Sayangnya di situ kita tidak punya data itu. Kalau misalnya adik-adik nanti masuk ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan, biasa itu ada komisi untuk resistensi antibiotik. Nah, harusnya kita punya data itu, tapi kemarin pas saya ada di komisi itu, karena tidak ada data, kita akhirnya merujuk ke center terdekat. Center terdekat itu Makassar. Jadi ya kita pakai data Makassar. Tapi sebenarnya ini tidak bisa kita jadikan patokan 100% ya, karena pola kuman yang ada di Makassar pasti akan berbeda sebenarnya dengan di Palu. Meskipun sama-sama Sulawesi, tapi kemungkinan itu berbeda. Apalagi kalau Makassar kan tempat transit, tempat misalnya salah satu tempat di mana orang-orang dari seluruh Indonesia itu banyak ke situ, kemudian ada penerbangan internasional, pasti akan berbeda dengan Palu.
pola kepekaan kumannya. Tapi karena kita tidak punya data itu, ya mau tidak mau kita berdasarkan pengalaman. Oh, kira-kira kalau pasien seperti ini pneumonia datang paling sering itu ketika kita resepkan obat-obatan dari golongan quinolone misalnya, itu mereka akan segera membaik. Ya, jadi kita berikan yang golongan quinolone. Mungkin kalau adik-adik bekerja di fasilitas kesehatan primer nanti, itu biasanya kita akan bermain dulu dengan yang golongan-golongan rendah, kayak misalnya beta-lactam yang mudah digunakan. Beta-lactam, entah itu dari golongan AMOX, atau misalnya AMPI, atau misalnya kita pakai dari cefalosporin. Nah, tapi ketika misalnya adik-adik sudah masuk di rumah sakit, itu biasanya kita sudah tidak bermain di golongan obat seperti itu. Biasanya kita sudah bermain di cefalosporin generasi 3, generasi 4, sudah pakai quinolone yang respiratorik. Ini nanti kembali ke tempat kerja kalian masing-masing nanti. Dan pengalaman. Lagi-lagi balik soal pengalaman, ini makanya obat-obatan ini kita sebut pemilihan obat-obatan antibiotik pada saat pertama kali diberikan ke pasien itu disebut dengan empiris. Berdasarkan pengalaman, bukan definitif. Semoga suatu saat ketika misalnya adik-adik koas atau misalnya adik-adik sudah selesai menjalani koskap, kemudian masuk ke bekerja sebagai dokter, itu kultur sudah betul-betul bisa dilakukan ya, terutama di daerah Sulawesi Tengah. Mungkin kalau yang balik ke Jawa itu sudah biasa, atau misalnya balik ke wilayah Indonesia, wilayah Barat, itu biasanya mereka sudah sering kultur. Atau balik ke Makassar, misalnya Makassar itu sudah rutin deh, ketika ada pasien itu di kultur. Oke, bisa dimengerti Farida? Dokter, terima kasih dokter. Iya, sama-sama Dek. Ada pertanyaan lain? Permisi dokter. Iya, Cindy, silakan Dek. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dokter. Saya izin bertanya, tadi kan dokter jelaskan di lecture sebelumnya juga bahwa untuk pasien anak yang alergi itu disarankan lebih baik tidak menggunakan antihistamin dokter. Dokter, mohon maaf saya masih kurang paham. Jadi untuk pada anak itu kalau dia alergi terapinya apa ya dokter? Selain antihistamin. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dek. Maksud saya bukan ketika misalnya anak alergi betul-betul tidak punya tempat atau slot untuk antihistamin. Jadi misalnya adik-adik lihat kalau misalnya dia kasusnya ringan saja, misalnya itu dia gatal, tapi gatalnya itu pun tidak terlalu sampai mengganggu aktivitas si anak misalnya, nah itu sebaiknya tidak usah diberikan. Tapi kalau misalnya di anak sampai tidak bisa tidur karena alergi, atau misalnya dia sampai sesak nafas karena konsumsi misalnya alergen tertentu, atau misalnya karena debu dia sampai sesak, ya tidak mungkin kita tidak berikan antihistamin. Jadi lihat kondisinya. Makanya memang untuk sebagai seorang dokter itu kita tidak bisa, kita bukan matematika yang A tambah B pasti C. Tidak, setiap pasien itu punya treatment masing-masing. Itu tergantung dari dokternya, tergantung dari kalian nanti. Seninya kalian memberikan obat itu bagaimana. Karena kita lihat dari derajat keparahan pasien, seperti itu. Jadi tidak mungkin satu dokter itu punya patokan yang sama. Maksudnya secara guideline ada, tapi ketika dia berhadapan langsung dengan pasiennya, bisa saja Farida dan Cindy punya pilihan obat yang berbeda. Atau misalnya pasiennya Cindy datang ke Cindy, kondisinya menurut Cindy ini agak berat, sehingga Cindy memberikan obat antihistamin pada anak misalnya umur 1 tahun. Cindy misalnya berikan dia cetirizine, itu boleh. Cindy berikan cetirizine, kemudian pasien ini datang lagi ke Farida beberapa hari berikutnya. Ke dokter Farida beberapa hari berikutnya, karena misalnya, rumahnya lebih dekat. Terus dokter Farida bilang, harusnya ibu anak ibu misalnya harusnya tidak dapat antihistamin, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini tuh salah. Kita tidak bisa menjustifikasi teman sendiri ya, Dek, karena kita tidak berhadapan pada kondisi yang sama. Seperti itu. Jadi memang ini kebalik lagi kita sebagai pasien, kalau misalnya
kondisinya ringan saja, sebaiknya kita tidak berikan. Tapi kalau misalnya kita, wah ini sudah mengganggu pasien, sudah gatal-gatal satu badan misalnya, tidak mungkinlah kita tidak berikan antihistamin. Toh? Jadi dilihat pasiennya deh, dilihat kondisi. Kalau misalnya gatalnya cuman di daerah voler misalnya, itu pun luasnya, maksudnya tidak terlalu luas, ya sebaiknya tidak usah diberikan. Kita bisa berikan topikal. Jadi ada yang obat, ada oral, ada topikal, toh kita cari yang paling aman, safe buat pasien kita. Bisa dimengerti, Cindy? Baik, terima kasih banyak dokter penjelasannya. Ya, Dek. Jadi obat-obatan itu memang bentuk, ini makanya adik-adik belajar bentuk sediaan obat, belajar pilihan obat, itu untuk kira-kira kita mau berikan yang seperti apa ke pasien. Orang dewasa kita bisa berikan oral, misalnya anak-anak kita carikan yang jauh lebih safety, misalnya kalau ada yang dalam bentuk sediaan topikal, ya kita bisa berikan topikal misalnya pada kasus-kasus yang seperti ini. Oke, yang lain ada pertanyaan, Dek? Oke, kalau tidak ada pertanyaan,